Pesan pokok surat Al-Maun di dalam Al-Quran, surat Al-Maun termasuk surat ke-107. Kata Al-Maun artinya adalah barang yang berguna. Surat ini terdiri dari 7 ayat yang di dalamnya menjelaskan banyak hal terkait orang-orang yang celaka karena mendustakan agama. Kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Maun disebutkan bermula dari kisah yang diriwayatkan Ibnu Munzir, di mana saat itu ada banyak orang-orang munafik yang gemar menunjukkan ibadahnya di hadapan orang lain. Namun saat sendirian mereka meninggalkan ibadah tersebut. Selain berbuat riya pamer terhadap ibadah, mereka juga kerap menghardik anak yatim dan enggan memberikan bantuan kepada para fakir miskin. Dengan adanya kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai penjelas bahwasanya sifat-sifat buruk tadi adalah ciri-ciri golongan pendusta agama. Surat Al-Maun memberikan pesan-pesan yang indah supaya menghindari perilaku-perilaku tercela. Perilaku-perilaku tercela yang ada dalam surat Al-Maun disebut sebagai pendusta agama. Nah, berikut ini adalah pesan-pesan dalam surat Al-Maun dari ayat yang pertama yang berbunyi ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama, wahai Muhammad? Kemudian Allah menjawab, pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberikan isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Pada ayat yang kedua yang berbunyi fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Pesan-pesan yang terkandung pada ayat kedua ini, para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat yang ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pesan pokok yang terkandung pada ayat yang ketiga ini melanjutkan perilaku sifat dari orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama, mereka itu tidak ada keinginan untuk memberikan makan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu kita disuruh berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita, termasuk juga tetangga kita. Kemudian kita juga tidak boleh membiarkan tangan kita terbelenggu, artinya tidak ada rasa empati atau berat membantu orang lain. Pada ayat yang keempat yang berbunyi fawailul lil musallin. Pesan pokok pada ayat yang keempat ini, maka binasa dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya. Orang yang sholat ini rukuk, sujud, menyebut nama Allah tetapi tidak mencerminkan akhlaknya yang baik. Seharusnya orang yang khusyuk sholatnya maka semakin terpuji akhlaknya. Pada ayat yang kelima yang berbunyi alladzina hum an shalatihim sahun. Pesan pokok yang terkandung pada ayat yang kelima ini yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu adalah malas-malasan dalam sholat, kemudian menyepelekan sholat, kemudian mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang sholat. Mereka ini hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat yang ke-6 yang berbunyi
alladzina hum yura'un. Pesan-pesan pokok yang terkandung pada ayat yang ke-6 ini bagian dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu mereka orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata-mata mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, mereka itu tidak ikhlas sholatnya, mengabdi beribadah kepada Allah yang diikuti dengan perbuatan riya. Nah, ini perbuatan yang sangat merugi. Kemudian pada ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Pesan pokok yang terkandung dalam ayat yang ke-7 ini adalah ciri-ciri yang mendustakan agama. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan dari surat Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un antara lain, yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Sedangkan yang ketiga adalah sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah dan tidak berbuat riya ingin dipuji oleh orang lain. Baik anak-anak, demikian tadi pokok materi tentang surat Al-Ma'un dan menyayangi anak yatim. Tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat di dalam mencari ilmu. Dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.